Saudara, mari kita membuka dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Judulnya Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kata kasih paling sering kita dengar di gereja, di tempat-tempat lain ya, dalam arti aku mengasihi engkau, saudara-saudaraku yang terkasih dan sebagainya. Tapi ternyata kata kasih ini paling sulit dilakukan, mudah dikatakan, sulit dilakukan. Karena apa? Seringkali memang kasih itu hanya sesuatu yang dikatakan dan tidak dilakukan dengan segenap hati, tindakan yang sungguh-sungguh dinyatakan. Nah, dalam bagian ini Yohanes mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang yang memang harus mempraktekkan kasih. Kasih yang tulus dan kasih yang sungguh. Bahkan dikatakan di sini dasar atau alasan mengapa kita harus mengasihi. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Bahkan bukan hanya Allah adalah kasih, tapi Allah telah membuktikan kasihnya yang nyata itu dengan apa? Disebutkan di sini dengan Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menjadi korban pendamaian bagi kita dengan Allah. Kita yang dahulunya seteru Allah oleh karena dosa-dosa kita dan harusnya dihukum karena dosa-dosa kita, tapi Kristus rela datang menggantikan kita dengan mati di atas kayu salib supaya kita diampuni dosa-dosa kita dan dibebaskan dari hukuman yang kekal. Karena itu mari, kalau Allah sudah menyatakan kasihnya yang begitu besar buat kita, Allah sudah membuktikan kasihnya dalam tindakan yang nyata, kita sebagai orang-orang yang percaya, bahkan dalam bagian ini orang-orang yang mengenal Allah ya, karena dikatakan kalau kita tidak mempraktekkan kasih, kita nggak mengenal Allah. Jadi dengan kata lain, kalau kita orang yang mengenal Allah, kita harus mempraktekkan kasih, dan kasih kita bukan hanya kata-kata, tapi tindakan yang nyata yang kita berikan kepada sesama kita, kepada sesama jemaat, bahkan juga sesama kita. Tuhan memberkati.